Halo, welcome semuanya, shalom. Ya, jadi di sini saya ingin mengangkat hal yang receh, tapi ini jadi satu pemikiran juga ya. Jadi sebenarnya ini foto anak yang berkulit hitam ini yang pernah dipajang oleh si psikopat Sarah ini. Sebelum engkau berkomentar, sebelum engkau membacot, saudara, biasakan kau mendengar lebih dulu supaya tidak terlihat tolol, saudara, ya. Mereka itu mengatakan bahwa ini adalah anak perempuan saya. Sebenarnya ini adalah akal-akalan Samuel ya, karena Samuel yang setir ini begitu. Kenapa kemarin saya itu tidak tanggapin? Karena menurut saya ini nggak penting banget ya, karena orang juga bisa melihat di konten saya apakah cocok anak perempuan ini dengan anak saya atau tidak. Tapi seenggaknya ada satu poin yang mau saya sampaikan, betapa berarti mereka ini adalah seorang pendusta. Dalam hal kecil saja mereka itu sudah bisa mendustai publik. Apakah Anda semua mau mempercayakan hal yang besar termasuk pengajaran kepada orang-orang seperti ini? Nah, di sini kalau saya ditanya apa tanggapan saya tentang anak perempuan ini yang berkulit hitam ini, no problem. Ya dia eksotis, semua anak-anak itu saya rasa ya manis-manis aja ya. Saya nggak bisa untuk menghina atau memberikan pendapat yang jelek tentang anak ini ke publik begitu. Tetapi yang menjadi masalahnya itu begini, ada satu observasi yang ingin saya lakukan, tapi di sini sebenarnya saya juga tidak mau berkata sudah pasti. Tetapi kalau untuk hal-hal yang pasti, saya katakan pasti. Ya, misalnya seperti si Sarah ini begitu cinta sekali dengan tulangnya ini, mereka itu ada hubungan kedekatan yang tidak lazim, dan kemudian ya si Samuel ini juga ada hubungan transaksional ya dengan si Sarah ini, jadi seperti simbiosis mutualisme, ada hal-hal secret rahasia yang mereka simpan berdua ya. Nah, itu sudah pasti. Oke, saya itu teringatnya begini ya. Saya tidak berbohong, saya celaka kalau misalnya saya mengatakan ini bohong. One time Sarah itu mengatakan kepada saya bahwa dia menyuruh saya itu hamil. Hamil apa? Hamil online. Dan Samuel pernah juga satu waktu bilang sama saya itu pengen punya anak dari saya. Terus disitu aku bawa joke ya, bawa bercanda. Terus aku bilang kalau mau punya anak itu biasanya orang itu harus menikah dulu. Nah, terus jawaban dia apa? Dia cuma bilang begini, aku cuma pengen bilang mau punya anak dari ini. Artinya dia itu tidak mempermasalahkan apakah sudah menikah atau tidak. Yang penting dia tuh punya anak dari seseorang wanita ini. Oke, kita lakukan observasi, kita lakukan yang namanya connecting dots, benang merah. Kalau saya tadi bilang A, B, C, D, itu mungkin bisa subjektif. Tapi di konten sebelumnya saya sudah angkat bahwa pengakuan testimoni dari istri Samuel sendiri, di mana Samuel sudah pernah menikah, ya, kemudian punya anak, terus kemudian ada yang kumpul kebo, kemudian kawin yang ketiga kali. Well, terus info yang saya dapat, dia ini punya beberapa simpanan. Dia banyak berhubungan dengan perempuan di luar sana ya, di dunia nyata. Nah, dan termasuk juga dengan Sarah, di mana mereka itu sangat intens ketemu ya. Saya di sini bukan bicara hanya ya di atas ya tidak, di atas tidak ya, tapi itu juga harus ada data dan juga rasional, ada logika, ada namanya pendekatan rasional. Jadi pendekatan rasional itu misalnya begini ya, kayak kita itu jalan-jalan ke hutan, terus kita ada nemuin satu rumah ini tidak berpenghuni, kosong, tapi kita lihat di dalam rumah itu kursi dan mejanya tertata dengan rapi. Terus kita lihat ada di tungku api itu api menyala, di atasnya itu ada ya kita bilanglah panci, mangkok, apalah begitu ya. Nah, walaupun kita nggak melihat ada orang di situ, dengan pemahaman pendekatan rasional kita menyadari bahwa di sana pasti ada orang yang hidup atau entah apalah bentuknya ya. Kalau nggak mungkin di situ tersusun dengan rapi sekali dan ada di situ sesuatu yang dimasak. Ya sama seperti misalnya kalau kita percaya dengan Tuhan, kita nggak mungkin bisa menunjukkan Tuhan di depan kita plek gitu muncul ya. Ada yang namanya pendekatan rasional. Bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada, baik secara filsafat, baik secara sains, secara religi dan lain-lain. Itu namanya pendekatan rasional. Begitu juga ketika saya mengajak audiens untuk melakukan observasi ya terkait hal-hal yang mungkin belum pasti, tetapi kemungkinannya 99%-nya bisa jadi iya. Dengan cara-cara pendekatan rasional seperti ini. Well, yang pertama tadi adalah keintensan mereka itu bertemu, Sarah dan Samuel di dunia nyata. Oke, kemudian yang kedua adalah testimoni dari istri Samuel sendiri tadi, sudah aku jelaskan. Well, kemudian yang ketiga adalah bahwa Samuel ini sebagai seorang penyakit NPD, sama aja sih sebenarnya dengan si Sarah ini ya, narcissistic personal disorder ya, dimana ciri-ciri seorang NPD itu
Ketika dia menceritakan tentang seseorang, itu sebenarnya menunjukkan diri dia tuh sendiri. One time Samuel ini sering bilang bahwa si Luga itu punya anak, punya istri di luar. Padahal sebenarnya itu tidak ada, ya. Dan dia sudah menyebarkan itu. Nah, dari testimoni istrinya sendiri bahwa Samuel inilah yang punya anak, yang punya istri juga di luar. Nah, apakah ketika mereka mengatakan si anak yang berkulit hitam ini itu adalah anak saya atau anak orang lain? Itu saya sudah hafal sekali polanya sejak lama ya. Semuanya itu sudah saya investigasi. Ketika dia mengatakan bahwa temannya itu ada tidur dengan perempuan di kapal, ternyata waktu saya tanya kepada teman-temannya, dialah yang melakukan hal itu. Jadi kesimpulan yang lebih berat adalah yang paling masuk akal bahwa ketika si Samuel dan si Sarah ini mengatakan bahwa ini adalah anak saya dan kemudian pernah saya berhubungan dengan orang lain, kemungkinan besar bahwa merekalah yang punya anak di luar sana.